Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Puji Tuhan, kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan dari Rasul Yohanes, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan suatu peristiwa yang sekedar menjadi cerita dan banyak orang meragukan apakah benar itu Yesus pernah datang ke dunia ini, apakah benar Yesus itu Tuhan, apakah benar Yesus itu Juru Selamat kita. Dari pembacaan ini kita menemukan bahwa Rasul Yohanes menceritakan bahwa apa yang dia sudah alami dengan melihat dan dengan menyaksikan serta meraba dengan tangannya, yaitu bukti otentik sebagai suatu fisik yang pernah mereka kenal dan mereka temukan dalam perjalanan hidup ini, yaitu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pertemuan itu dia menemukan bahwa ternyata apa yang dijanjikan, hidup yang kekal itu merupakan suatu kepastian, bukan suatu angan-angan. Karena dengan hadirnya Yesus di antara mereka, dia telah memberitahukan kepada mereka bahwa hidup yang kekal itu telah nyata melalui kehidupan dari Yesus Kristus. Dan ketika dia mati dan bangkit naik ke surga, itu bukti visual yang mereka bisa melihat bahwa Yesus yang hidup di dunia ini, kemudian dia mati dan bangkit lagi, dia ada di antara murid-muridnya dalam keadaan fisik, dia naik ke surga bukan dalam keadaan mati. Dan dia katakan ketika dia akan naik, dia ingatkan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau tidak demikian, aku tidak akan beritahukan kepada kamu. Tapi karena itulah kebenaran, maka dia mengingatkan kepada kita. Kita yang masih ada, bangunlah persekutuan dengan sesama orang percaya, dengan sesama pengikut Yesus. Karena persekutuan yang kita bangun adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan itu adalah bahagian yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup bersekutu, hidup bersama, hidup beribadah dalam pelayanan. Kita harus menjadi satu bahagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana Yesus ingatkan kepada kita. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan bahwa hidup persekutuan antara orang-orang percaya adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, dia ada di antara mereka. Dan inilah bukti yang Yohanes tuliskan untuk kita perhatikan
agar perjalanan kehidupan kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama Tuhan sampai Dia datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Bangun persekutuanmu sesama orang percaya sebagai wujud persekutuan engkau dengan Bapa dan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup dalam persekutuan adalah persekutuan juga dengan Bapa dan Yesus Kristus. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anakmu yang pergi bekerja, studi, bisnis, maupun sudah terlibat dalam kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, maupun terlibat dalam kegiatan pengabdian mereka kepada masyarakat. Tuhan sertai, lindungi, ingatkan bahwa mereka perlu waktu-waktu untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, membaca bersama firman Tuhan, agar kami membangun persekutuan dengan Engkau di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu bagi kehidupan kami orang-orang percaya, bahwa kebenaran hanya ada di dalam Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat.